Jadi teknik analisis data pada penelitian kuantitatif, baik kuantitatif atau kualitatif, itu pasti ada subbab yang memang harus menjelaskan tentang teknik analisis data. Cuma perbedaan antara kuanti dan kuali itu jauh perbedaannya ya. Kalau kuantitatif nanti berkaitan dengan metode statistika yang Anda pilih ya. Kalau kualitatif itu kaitan dengan tahap-tahapan analisis atau tahapan-tahapan dalam mulai dari mereduksi data sampai dengan kesimpulan ya. Jadi itu kalau di kualitatif. Kalau di kuantitatif itu lebih banyak ke metode analisis statistiknya ya. Oke. Konsep dasar analisis data ya. Analisis data itu merupakan tahapan pengolahan data ya. Jadi kalau data itu pertama kan diolah baru dianalisis rekan-rekan mahasiswa. Kalau pengolahan data itu hanyalah menyajikan saja. Misalkan Anda menyajikan dalam bentuk tabel, menyajikan dalam bentuk gambar atau grafik, itu masih tahap pengolahan. Tapi kalau sudah bentuk mendalam, sudah dalam tahap lebih mendalam, itu berarti sudah masuk dalam tahapan analisis data. Ya, jadi kenapa data perlu dianalisis? Karena data yang diperoleh masih berupa data mentah, sehingga perlu diolah. Setelah diolah, baru nanti dianalisis lebih mendalam, ya, sehingga dapat menjawab rumusan masalah atau dapat menguji hipotesis penelitian. Ya, nah, analisis data pada penelitian kuantitatif itu rekan-rekan mahasiswa itu pasti kaitan dengan mulai dari menyajikan data sampai menyimpulkan data. Dengan apa? Disimpulkan dengan apa? Dengan metode statistika. Inilah rekan-rekan mahasiswa sebenarnya di metodologi penelitian kuantitatif itu Bumi tidak menjelaskan ini ya. Karena nanti akan ada mata kuliah khusus di program studi Anda kaitan dengan statistika pendidikan kalau tidak salah ya. Statistika pendidikan Bumi pernah mengajar juga di prodi PKN ya, statistika pendidikan. Insya Allah itu semester 6 ya nanti akan diberikan ya di prodi PKN. Jadi Bumi nanti akan memberikan arahan kepada Anda semuanya, tidak detail ke metode statistiknya, tapi arahan bagaimana lah metode statistik itu dipilih ya. Oke. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, metode statistika itu apa sih sebenarnya? Yaitu tentang cara-cara pengumpulan data atau fakta atau informasi ya. Setelah dikumpulkan, data itu diolah, kemudian disajikan, lalu dianalisis, yang terakhir ditarik kesimpulan. Ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, statistika itu sebenarnya ilmu yang berkaitan tentang apa? Data. Ya, ilmu yang berkaitan tentang data. Lalu kalau metode statistika berarti cara-cara yang berkaitan yang kita mulai dari mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data sampai menarik kesimpulan dari data itu. Kalau kesimpulan sudah ada baru diputuskan. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa misalkan dalam sebuah penelitian itu ya rekan-rekan mahasiswa dalam sebuah penelitian itu misalkan Bumi meneliti tentang eksperimentasi media pembelajaran Adobe Flash gitu ya pada pembelajaran matematika materi apa gitu seperti itu. Nah ternyata ketika Bumi menerapkan media pembelajaran Adobe Flash itu ternyata berdampak pada peningkatan hasil belajar mahasiswa, hasil belajar siswa. Sehingga itu adalah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Bahwa penerapan media pembelajaran Adobe Flash dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. Itu kesimpulan. Kalau keputusannya apa? Keputusannya ya tergantung nanti kalau Anda kesimpulannya seperti itu, maka nanti diputuskan bahwa media pembelajaran berbasis IT itu dapat meningkatkan hasil belajar. Ya, jadi seperti itu. Yang berawal dari kesimpulan baru nanti dibuat keputusan. Sehingga rekan-rekan mahasiswa kegiatan apa yang dilakukan dalam menganalisis data itu mulai dari mengolah. Data itu diolah maksudnya bagaimana, Bu? Ini yang pernah survei kemarin Mas Robi ya, Mas Robi kemarin ketika survei itu Anda melakukan pengumpulan data dalam bentuk kuesioner atau angket lah ya misalkan. Angket itu nanti akan di-entry dimasukkan ke dalam Excel, Microsoft Excel atau SPSS. SPSS itu sumber statistik ya. Misalkan dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. Itu namanya sudah masuk dalam pengolahan data. Jadi pengolahan data itu termasuk mengentry data, memasukkan data dari kuesioner atau angket ke dalam
laptop kita atau itu Microsoft Excel atau apa ya. Setelah itu rekan-rekan mahasiswa kita reduksi, dipilah dan dipilih mana data yang akan disajikan dan mana yang tidak. Ya, kadang ada data yang ada data artinya ada data pencilan, artinya jawaban dari subjek penelitian, objek penelitian kita itu kurang pas, kita hapus ya. Itu namanya reduksi data. Nah, itu namanya masuk dalam pengolahan data. Setelah itu data disajikan. Penyajian data itu dalam bentuk apa saja? Bisa bentuknya tabel, grafik, perhitungan sederhana ya. Kalau tabel tahu ya tabel itu seperti apa. Grafik itu Anda juga tahu, grafik itu artinya misalnya grafik lingkaran, grafik batang ya. Lalu kalau perhitungan sederhana itu ada min, median, modus yang sering Anda dengarkan dan Anda hitung ketika Anda SMA dulu. Lalu mendeskripsikan data berdasarkan hasil penyajian data tadi. Setelah data disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, lalu Anda deskripsikan. Berdasarkan tabel 5.1 dapat kita ketahui bahwa bla 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 lah itu deskripsikan. Setelah itu ada tahap penganalisis data. Tahap menganalisis data itu apa? Yaitu menguji hipotesis kita atau dugaan sementara dalam penelitian kita. Misalkan dugaan sementaranya apa hipotesisnya? Misalkan apakah media pembelajaran Adobe Flash efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa? Itu hipotesis saya. Itu rumusan masalah saya karena pertanyaan ya. Sehingga hipotesis saya pasti media pembelajaran Adobe Flash efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Itu hipotesis saya. Bisa jadi hipotesisnya benar atau salah. Kalau benar berarti memang efektif untuk meningkatkan Adobe Flash itu. Kalau salah berarti tidak efektif untuk meningkatkan ya. Setelah itu setelah ada hasilnya baru diinterpretasikan. Interpretasi itu apa? Ya hampir sama dengan mendeskripsikan ya, sama. Anda menjelaskan berdasarkan hasil analisis dari uji hipotesis menggunakan metode statistik apa dapat disimpulkan bahwa itu ya, seperti itu. Dari sini ada yang tanyakan tentang pengertian konsep dasar analisis data? Belum. Belum ya. Oke, yang lain belum ya? Oke. Oke, sekarang tahap pengolahan data. Oke. Tahap pengolahan data ya. Yang pertama kita olah dulu. Bumi tidak membicarakan pengumpulan data ya. Pengumpulan data itu artinya sudah pernah kita bahas ya. Ada pengumpulan data nanti Anda pakai wawancara, Anda pakai survei, Anda pakai kemarin apa aja observasi, ada Anda pakai eksperimen ya dan seterusnya. Itu dulu. Sekarang kita bahas selanjutnya itu pengolahan data ya. Pengolahan data itu rekan-rekan mahasiswa bisa jadi yang Anda lakukan nanti pengeditan data ya. Bu, data itu apa boleh diedit Bu? Lah, begini, manipulasi dengan editing itu beda loh ya rekan-rekan mahasiswa. Kalau manipulasi Anda mengganti data yang sebenarnya ya dengan data yang Anda inginkan, itu manipulasi ya. Tapi kalau mengedit data artinya Anda bisa jadi adalah merapikan ya, merapikan dari data, kemudian mengurutkan, itu editing data. Kalau transformasi data itu namanya coding. Misalkan laki-laki di coding 1, diberi kode 1, perempuan diberi kode 2. Jika diperlukan ya. Kalau tidak diperlukan transformasi data tidak perlu. Tabulasi data. Nah, ini apa? Artinya apa ini? Mengelompokkan data ya. Bisa ke dalam tabel, grafik gitu ya, dikelompokkan laki-laki. Akhirnya kalau dari grafik lingkaran yang pernah Anda tahu kan selalu ada persentase yang laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen. Itu namanya tabulasi data ya. Ataupun dalam bentuk tabel juga bisa tabulasi data ya. Jadi ini 3 kegiatan yang bisa Anda lakukan dalam mengolah data. Jadi dari data mentah Anda edit datanya, dirapikan, diurutkan dan seterusnya. Kemudian Anda bisa jadi adalah memberikan kode-kode dalam data, bisa jadi Anda adalah mentabulasi data ya. Tuh. Kemudian selanjutnya setelah data diolah disajikan ya, kemudian ada Anda setelah Anda melakukan tabulasi, saya itu menyajikan data. Menyajikan data itu ada 3 bentuk rekan-rekan mahasiswa ya. Kenapa sih data itu perlu disajikan? Karena data itu kalau data mentah Anda makbleger disajikan kepada pembaca, saya kan pembaca tidak tahu, tidak dapat menarik informasi dari data mentah itu. Sehingga data itu rekan-rekan mahasiswa disajikan dalam 3 bentuk. Bisa dalam bentuk tabel,
grafik atau gambar atau diagram bisa dalam bentuk perhitungan sederhana yang Bumi sampaikan tadi. Oh ya, rekan-rekan mahasiswa, nanti kalau Bumi sekiranya sinyalnya Bumi tidak stabil atau kurang jelas suaranya Bumi, tolong ada interupsi ya nanti ya. Biar Bumi tahu gitu nggih. Ya. Oke. Terus data disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau perhitungan sederhana. Bumi bahas satu persatu. Anda bayangkan ya data yang seperti ini. Ini data yang sudah dimasukkan dari sebuah angket atau kuesioner, saya masukkan ke dalam Microsoft Excel. Ya, di entry dimasukkan, saya editing, saya edit, saya urutkan seperti ini, namanya editing. Kemudian setelah itu saya masukkan ke dalam tabel-tabel, saya rapikan, itu namanya tabulasi seperti ini ya. Anda bayangkan kalau data mentah seperti ini kita tunjukkan kepada objek, kita tunjukkan kepada pembaca dari skripsi Anda. Bingung apa tidak membaca dari skripsi Anda? Kira-kira bingung atau tidak, rekan-rekan mahasiswa? Bingung. Mas Robi, kira-kira kalau melihat data seperti ini, kira-kira ada informasi apa yang bisa Anda lihat, Mas Robi? Bisa Anda tarik kesimpulan? Ada enggak? Ya, belum begitu bisa, Bu. Karena masih acak. Oh, masih acak. Mbak Risna, Belum. Mbak Risna. Nah, Ya, sekarang ganti Mbak masih. Risna. Mbak Risna, tes. Oh, ini Mbak Risna tidak ada suara. Ini Mbak Risna. Iya, Bu. Dari data mentah seperti ini, Mbak Risna, Anda bisa menarik informasi enggak dari data ini? Kalau Mas Robi tadi belum bisa karena masih acak. Kalau Mbak Risna? Masih susah, Bu. Soalnya kan iya masih acak itu, belum diurutkan juga. Oke, ya jadi sulit kalau orang-orang atau pembaca Anda berikan data mentah seperti ini. Sehingga rekan-rekan mahasiswa Anda perlu menyajikannya dalam bentuk contohnya tabel. Ya. Tabel ini termasuk contoh dalam stat deskriptif. Stat ini maksudnya apa? Statistik deskriptif ya. Statistika deskriptif dan yang kedua ada statistika inferensial. Kalau tabel yang Bumi maksudkan ini, mohon maaf, yang ini 1, 2, 3 ini masuk dalam statistika deskriptif ya, karena hanya berupa mendeskripsikan data, disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Dari tabel ini misalkan Bumi bisa menyampaikan informasi, oh alah yang ikut seminar ya, yang ikut seminar kewirausahaan yang usianya di bawah 30 tahun itu ternyata ada 28 orang. Dari totalnya 144 orang. Kalau yang usianya 30-40 tahun ternyata yang ikut seminar kewirausahaan ada 60 orang. Mendominasi kan ya, lebih banyak daripada yang lainnya. Lah yang lebih dari 40 tahun ternyata ada 56 orang. Sehingga totalnya 144 orang. Mudah dibaca kan ya, daripada tabel daripada data mentah yang seperti itu. Kalau dalam bentuk tabel itu akan lebih mudah dipahami. Oke. Selanjutnya yang kedua dalam bentuk gambar ya. Gambar seperti ini, mudah ini. Oh, kalau pengen tahu banyak anggota koperasi yang menggunakan biogas. Ada berapa orang? Oh, 89% dari seluruh total anggota koperasi. Yang enggak pakai biogas hanya 11%. Ya, dan seterusnya. Gitu nggih. Jadi lebih mudah untuk dipahami kalau dalam bentuk grafik atau gambar seperti ini dan lebih menarik kan ya kalau warna-warni gitu lebih menarik. Kemudian selanjutnya perhitungan sederhana. Tadi ada 3 kan ya, tabel, grafik, perhitungan sederhana. Kalau perhitungan sederhana itu biasanya kita ngitung jumlah, persentase, rata-rata. Nah, itu biasanya perhitungan sederhana. Seperti yang Bumi sampaikan, min, median, modus. Min itu rata-rata, modus itu nilai yang paling sering muncul, median itu adalah nilai tengah. Seeling apa ora, yo. Yang lainnya masih Mbak, Mas masih ingat atau belum 3M, min, media, modus? Masih, Bu. Masih. 3M ya. Tapi lupa cara carinya. Cara carinya itu biar diwarai di mata kuliah statistika pendidikan nanti ya cara mencarinya. Jadi itu termasuk dalam perhitungan sederhana. Jadi tabel ya, perhitungan sederhana, grafik, tabel itu masuk dalam statistika deskriptif. Hanya mendeskripsikan. Anda nanti juga di dalam bab 4 Anda nanti skripsi ya juga harus ada statistika deskriptifnya seperti ini. Bisa pilih salah satu, bisa pilih 2 atau 3, tiga-tiganya dimasukkan ya. Oke, nanti Bumi akan berikan contoh ya, contoh skripsi.
Oke, kemudian statistika inferensial. Ini rekan mahasiswa, kalau statistika inferensial lebih detail ya. Tadi statistika inferensial itu adalah tahapnya sudah analisis data. Ya, analisis data itu berarti pengolahan data yang sangat mendalam untuk menjawab rumusan masalah. Ya, contohnya bagaimana? Bagaimana cara menganalisis kualitas belajar siswa dengan menggunakan drawing ball pada pembelajaran bahasa Indonesia dan seterusnya. Misalnya pada seperti ini kan ya judulnya. Kalau statistika inferensial dapat menjawab rumusan masalah yang seperti ini rekan mahasiswa. Karena dia tahapnya sudah analisis data, menguji hipotesis. Ya, oke, bisa dipahami atau belum sampai sini? Statistika deskriptif dan statistika inferensial. Mbak Catherine, Mbak Oki, Mbak Seli. Oke, sudah bisa dipahami ya? Mbak Brilian? Bisa. Oke, Mas Alfon Bisa, masih ada? Bu, tapi Gimana? Oh, kecepatan. Oke, Bumi alon-alon gitu ya. Bisa dipahami ya, habis dari sini ya. Bumi pelan-pelan setelah ini. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, karena di dalam sebuah penelitian kuantitatif itu tidak mungkin terlepas dari yang namanya hipotesis. Hipotesis itu kalau Anda sering mendengar dugaan sementara. Dikatakan sementara berarti belum mutlak, belum pasti kebenarannya. Saya menduga, nah sebenarnya menduga itu berarti ada prasangka di situ, kan ya, subjektivitas. Ya. Maka rekan-rekan mahasiswa yang namanya dugaan sementara maka harus diuji. Ya, harus diuji. Pengujian hipotesis merupakan salah satu tahapan dalam penelitian kuantitatif. Ya, nah ini pengujian hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Ya. Ini adalah kata-kata pengertian dari hipotesis. Hipo artinya di bawah, tesa artinya kebenaran. Jadi masih di bawah kebenaran artinya belum tentu kebenarannya kan ya, sehingga harus dibuktikan kebenarannya. Nah, kalau kita bicara sekarang kalau penelitian kuantitatif, kita tidak terlepas dari hipotesis statistik, yaitu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak, ya, mengenai populasi yang jumlahnya satu atau lebih dari satu populasi. Di mana rekan-rekan mahasiswa ingat bahwa dalam penelitian kuantitatif kita arahnya bukan meneliti populasi, bukan, tapi kita meneliti sampel, ya. Ingat, kita bukan meneliti populasi, tapi kita meneliti sampel, ya. Sehingga untuk menguji hipotesis ini benar atau salah, benar atau tidak, maka harus melewati sebuah prosedur pengujian. Namanya pengujian hipotesis. Gitu nggih. Jadi rekan-rekan mahasiswa, misalkan kita ingin meneliti populasi kita adalah siswa kelas 11 SMA N1 Pakel, misalkan ya. Kelas 11 di SMA N1 Pakel itu ada sejumlah 11 kelas. HIJK sampai K ya, 11A sampai 11K. Apakah mungkin dalam waktu penelitian Anda itu skripsi cuma 3 bulan loh rekan saya. 3 bulan itu terpecah mulai dari proposal sampai ujian hasil, Anda bayangkan. Berarti penelitian Anda di lapangan itu hanya paling tidak 1 bulan. Samulan neliti 11 kelas mungkin apa tidak? Ayo, tidak mungkin kan ya? Oke, tidak mungkin. Ajaib itu kalau bisa neliti 11 kelas langsung ya. Jadi Anda diperbolehkan untuk mengambil sampel. Dari 11A sampai 11K Anda ambil sampel misalkan 2 kelas atau 3 kelas. Dengan cara apa? Ingat, penentuan jumlah sampel ada rumus Slovin kan ya? Pernah ada di materi teknik pengumpulan data dulu ya. Ada rumus Slovin cara menentukan jumlah sampel yang harus diambil. Jadi dari 11 kelas harus mengambil berapa kelas yang pas ya. Itu ada pakai rumus Slovin ya. Setelah itu rekan-rekan mahasiswa, misalkan kita harus mengambil 4 kelas. 4 kelas itulah yang kita jadikan sampel ya. Kita ingin menguji dari 4 kelas ini, nanti data dari 4 kelas ini kita bisa menguji hipotesis. Gitu nggih? Kita bisa menguji hipotesis. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, kegunaan hipotesis itu ada 5 ini kan ya. Nanti Anda pelajari sendiri ya, dari cepat ya.
Yang jelas untuk menguji teori, ya, untuk menguji teori ataupun Anda mendorong munculnya teori baru, ya. Selanjutnya, contohnya rekan-rekan mahasiswa, misalkan satu kasus satu, seorang guru SD misalkan mengamati fenomena besarnya peran kemajuan teknologi, itu pasti kalau perkembangan peserta didiknya, kalau namanya gadget itu pasti mereka itu tidak asing ya, mau anak cilik sekarang sudah kenal gadget ya, masih bayi, masih balita itu kenal gadget. Maka guru itu melakukan penelitian dengan membagikan angket untuk diisi sama siswanya. Hipotesis dari kasus di atas, maka ada pengaruh penggunaan smartphone terhadap prestasi dan motivasi belajar peserta didik. Mohon maaf, ini tidak ada tanda tanyanya ya, ini dihapus tanda tanyanya. Nanti jangan lupa kalau hipotesis itu bentuknya bukan tanda tanya, bukan kalimat tanya ya, tapi kalau kalimat tanya itu namanya rumusan masalah. Sehingga kalau hipotesisnya adalah ada pengaruh penggunaan smartphone terhadap prestasi dan motivasi belajar peserta didik. Untuk membuktikan apakah benar ada pengaruh atau tidak, maka Anda harus melakukan penelitian. Penelitian apa? Kuantitatif. Ya, Anda mengambil data, misalkan mengambil data dari 4 kelas tadi, misalkan ya. Mengambil data dari 4 kelas tadi, Anda ambil datanya, Anda kasih angket, ketemu datanya, diolah, dianalisis, baru ketemu kesimpulan nanti. Kesimpulannya apa? Oh, ada pengaruh. Ya, gitu ya. Kesimpulannya ada pengaruh. Oh, berarti hipotesis Anda benar. Kalau kesimpulannya tidak ada pengaruh, berarti hipotesisnya ditolak atau salah. Gitu nggih? Seperti itu. Kasus 2 misalkan. Ini saya beri kasus ini tentang hewan ya. Tentang vaksin untuk hewan. Jadi kalau kita biasanya tentang suatu inovasi model pembelajaran, inovasi metode belajar, inovasi pendekatan pembelajaran, inovasi media, inovasi sistem penilaian, misalkan seperti itu ya. Anda memiliki ingin menerapkan sebuah inovasi. Kalau yang di sini dokter ini ingin menerapkan sebuah pemberian vaksin baru. Dia ingin membandingkan apakah vaksin baru lebih baik daripada vaksin yang lama. Jangan lupa tandanya dihapus ya. Ini awalnya memang Bume ini rumusan masalah, tapi Bume ganti hipotesis ya. Sehingga masih tercantum tanda tanyanya, nanti dihapus, jangan lupa ya. Jadi dokter ini, dari hipotesis penelitian dokter ini, bahwa dia yakin bahwa vaksin barunya dia itu lebih baik daripada vaksin yang lama. Kalau Anda misalkan model pembelajaran kooperatif, misalkan bambu dancing lebih baik daripada model pembelajaran konvensional atau lebih baik daripada model pembelajaran kooperatif yang tipe lainnya, misalkan ya tipe TSTS atau tipe yang lainnya. Untuk membuktikan lebih baik atau tidak, benar apa tidak hipotesis Anda, maka harus Anda buktikan dengan cara apa tadi? Ya, mengumpulkan data penelitian, mengolah, menganalisis sampai ketemu kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ya hipotesis ini ditolak apa diterima. Begitu nggih? Ada pertanyaan sampai sini? Nggih, Bu. Bisa dipahami ya? Oke. Ini tidak dijelaskan Bume, kira-kira paham apa tidak kira-kira? Pakai saya yakin paham kan ya, mudah, tidak hitung-hitungan kan ya. Oke, sekarang macam hipotesis statistik ya dalam penelitian kuantitatif. Hipotesis statistik itu ada 2 macam rekan mahasiswa, ada H0, ada H1. Kalau H0 atau H0 misalnya ya, hipotesis yang dirumuskan dengan harapan bahwa hipotesis tersebut itu ditolak. Ya. Berarti kalau inginnya ditolak berarti ini hipotesis yang bukan diinginkan peneliti. Ya. Kalau hipotesis tandingan atau H1 berarti hipotesis yang dirumuskan harapan bahwa hipotesis tersebut itu diterima, rekan-rekan mahasiswa. Berarti H1 itu adalah hipotesisnya peneliti. Saya ulangi, H1 ini adalah hipotesisnya peneliti. Kalau H0 bukan hipotesisnya peneliti. Hipotesis peneliti itu selalu yakin ataupun yang menjadi dasar dari dilakukan penelitian. Misalkan saya buka, maaf. Sebelumnya tadi, nah, misalkan ini hipotesis penelitian di sini adalah penelitinya seorang dokter.
dokter ini hipotesisnya apa yang diinginkan dia? Apa yang diinginkan? Vaksin baru lebih baik daripada vaksin yang lama. Tidak mungkin dokter kui menciptakan sebuah vaksin baru, tapi dia berharap vaksin barunya tidak lebih baik. Wih, jadi dokter saya mumet ya. Jadi kalau seorang peneliti ingin melakukan eksperimen, sebuah model pembelajaran, inovasi sistem penilaian, pengembangan media pembelajaran, selalu inginnya apa yang kita kembangkan itu, yang kita eksperimenkan itu lebih baik daripada yang lama atau lebih efektif, ya. Biasanya kita inginkan seperti itu. Tidak mungkin peneliti itu justru menginginkan sebaliknya. Sehingga rekan-rekan mahasiswa ingat, hipotesis yang diinginkan peneliti itu adalah H1. Maka kalau dilihat dari kasus ini, maka H1-nya apa? Ya ini, vaksin baru lebih baik daripada vaksin yang lama. H0-nya berarti vaksin baru lebih buruk daripada vaksin yang lama. Atau saya balik, vaksin lama lebih baik daripada vaksin yang baru. Itu H0, berarti H0 itu yang tidak diinginkan peneliti. Sehingga kalau H1-nya lebih besar, H0-nya pasti lebih kecil. Kalau H1-nya lebih kecil, H0-nya pasti lebih besar. Sehingga kebalikannya, rekan-rekan Mas Langgi. Jadi H0 dan H1 pasti berkebalikan. Yang contoh kasus 1 ini, H1-nya apa coba? Maaf, H0-nya apa yang tidak diinginkan peneliti kira-kira? Saya ingin tanya Mbak Anjar. Mbak Anjar, mana Mbak Anjar? Masih mendengarkan ya Mbak Anjar ya? Oke. Oke. Dari kasus 1 ini Mbak Anjar, kira-kira H0 atau hipotesis yang tidak diinginkan peneliti itu apa Mbak Anjar? Kalimatnya seperti apa? Kalimat hipotesis 0 atau H0 apa kira-kira? Mbak Anjar? Yang tidak diinginkan ya Bu. Yang tidak diinginkan berarti ya tidak adanya pengaruh dari penggunaan smartphone itu. Sekali ya, sudah paham berarti ya. Jadi kalau yang peneliti itu pasti ada pengaruh. Yang tidak diinginkan peneliti berarti tidak ada pengaruh. Peneliti kalau penelitinya ingin justru tidak ada pengaruh penggunaan ini, berarti penelitinya mumet lah. Kenapa harus diteliti kan ya? Kalau dia sendiri, peneliti sendiri tidak yakin bahwa ada pengaruh, kenapa harus dilakukan penelitian ini? Kan gitu kan, guys. Sehingga rekan-rekan mahasiswa, terima kasih Mbak Anjar. Jadi rekan-rekan mahasiswa, jadi kalau H1-nya dari contoh kasus ini adalah H1-nya ada pengaruh. Kalau H0-nya berarti tidak ada pengaruh. Ya, bisa dipahami nggih? Jadi seperti itu membedakan H0 dan H1. Kalau H0 tidak diinginkan peneliti, H1 itu yang diinginkan peneliti. Ya. Selanjutnya teknik statistika, rekan-rekan mahasiswa. Teknik statistika itu ada pengertian statistika ya. Statistika itu ada 2 macam. Ada ini ya, pengertiannya jelas tadi saya sampaikan, ilmu yang berkaitan dengan data. Mulai dari mengumpulkan sampai dengan menyimpulkan atau menafsirkan data. Ini ya bisa dibaca sendiri. Jadi statistika itu yang mempelajari mulai dari pengumpulan data, ya, merencanakan terlebih dahulu sampai mempresentasikan hasil analisis data, ya. Seperti itu. Selanjutnya prosedur statistika itu kan masa mulai dari mengumpulkan data di lapangan. Nanti Anda mengumpulkan data di lapangan kan ya. Setelah itu Anda nanti mengolah data. Tadi dari data di lapangan, data mentah, dari pengumpulan data ini Anda dapat data mentah, lalu Anda olah ke dalam Excel ya atau software SPSS. Kemudian Anda menyajikan data. Bisa dalam bentuk tabel, grafik, perhitungan sederhana, tadi ya. Setelah itu Anda nanti menganalisis dan menginterpretasikan data. Ini berarti tahapnya lebih mendalam ya. Setelah menyajikan, dianalisis menggunakan apa? Metode statistika inferensial. Kalau menyajikan data dan mengolah data ini menggunakan metode statistika deskriptif. Kalau yang ini sudah inferensial. Setelah itu baru penarikan kesimpulan, ya. Berarti kalau penarikan kesimpulan itu berarti sudah tahu hipotesis saya benar apa salah. Hipotesis penelitian saya itu ditolak apa diterima, ya. Jadi sudah tahu di penarikan kesimpulan. Oke. Selanjutnya pengelompokan statistika itu ada 3 ini rekan-rekan mahasiswa. Yang biasanya kita lakukan adalah berdasarkan aktivitas yang dilakukan.
ada deskriptif, ada inferensial, Bumi yang sebutkan tadi ya. Deskriptif itu apa? Yaitu kita itu aktivitasnya hanyalah menyajikan data. Dalam bentuk apa? Ya tabel, grafik, perhitungan sederhana yang sudah Bumi sampaikan di awal tadi. Kalau inferensial itu Anda sudah tahapannya sudah sampai menggunakan data sampel, jangan lupa. Kemudian Anda sudah ada tahap menganalisis hingga membuat keputusan, ya. Dan ada proses generalisasi atau kesimpulan yang kecil, hanya sampel 4 kelas tadi, Anda kesimpulan dari 4 kelas itu bisa Anda generalisasi ke kesimpulan 11 kelas tadi. Ya, itulah kalau kuantitatif enaknya seperti itu rekan mahasiswa ya. Jadi bisa ada proses generalisasi. Misalkan dari kesimpulan, padahal Anda hanya mengambil data dari 4 kelas. Tapi kesimpulan dari 4 kelas nanti, misalkan disimpulkan bahwa penggunaan smartphone berpengaruh, ada pengaruh terhadap prestasi belajar. Padahal hanya 4 kelas. Tapi dari hasil kesimpulan 4 kelas itu bisa Anda gunakan untuk kesimpulan 11 kelas. Oke, untuk 11 kelas. Jadi, kalau deskriptif hanya sampai penyajian data. Kalau inferensial sampai penarikan kesimpulan. Jadi rekan-rekan mahasiswa, masih loading. Jadi kalau deskriptif hanya berhenti sampai penyajian data. Nah, penyajian data ini kalau deskriptif mulai dari pengumpulan sampai penyajian data. Kalau statistikan inferensial sampai dengan penarikan kesimpulan. Kalau sudah lanjut sampai sini, maka Anda menggunakan statistika inferensial. Sehingga statistika deskriptif itu sebagai informasi awal untuk Anda melanjutkan ke tahapan statistika inferensial. Tunggu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada apa tidak? Mas Robi, Mas Alvan, Mbak Brilian, Mbak Anjar, Mbak Risna, Mbak Oki, Mbak Catherine, ayo, Mbak Eva. Begini Bu, saya mau tanya. Oke. Monggo, Mas Robi. Kan tadi dijelaskan kalau hipotesis itu ada hipotesis 0 sama hipotesis 1. Nah, itu emang ketentuannya itu hanya cuma ada 2 itu atau mungkin seumpama mau hipotesisnya ada 3 gitu bisa apa enggak? Oke, bisa kan sekali. Bisa, maksudnya kan antara kalau H0 kan tidak ada pengaruh, H1 ada pengaruh, terus mungkin H2-nya itu apa? Ada yang berpengaruh, ada yang maksudnya separuh berpengaruh, separuh tidak gitu loh. Nah, kayak ada opsi lain. Oke. Jadi begini, terima kasih Mas Robi pertanyaannya. Jadi seperti ini. Kalau hipotesis itu tetap hanya ada 2. Adanya ada H0, H0 dan H1. Hanya ada 2 ini, ya. Misalkan yang dimaksud Mas Robi, misalkan ini ya. Mungkin Anda itu dari kasus 1 itu bisa saja itu didefinisikan menjadi 2 macam hipotesis. Contohnya H0A ya, ada pengaruh penggunaan, ini saya perlebar, penggunaan, bisa terlihat ya notnya Bumi ya? Iya Bu, bisa. Oke. Saya ginikan terhadap motivasi belajar. Kalau yang H1A, mohon maaf, H0A tidak ada pengaruh ya. Ingat-ingat, H0 itu selalu yang tidak diinginkan peneliti ya. Terhadap motivasi belajar. Kalau H1A berarti ada pengaruh penggunaan smartphone terhadap motivasi belajar. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa, kalau inginnya saya ada hipotesis saya ada A dan B. Yang ini terhadap motivasi belajar yang atas, yang bawah terhadap prestasi. Motivasi dan prestasi berbeda loh ya. Biasanya kalau motivasi itu diukur pakai angket ya, kalau prestasi biasanya diukur pakai nilai ya. Oke, bisanya seperti ini Mas Robi dan rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi kalau Anda ingin mengukur kalau tetap
acuannya jenisnya tetap dua ini, H0 dan H1. Hanya saja Anda kalau ingin lebih dari satu hipotesis, maka dipecah menjadi dua seperti ini. Yang agak itu tidak ada. Jadi jelas tidak ada dan ada. Ya. Kalau misalkan saya bicara seperti ini, H0C, misalkan ada 3 hipotesis ya. Penggunaan smartphone merek X lebih baik misalkan ya daripada merek Y ya. Kalau ini apa? Tidak lebih baik. Ya. Kalau yang ini atau gini aja. Gini juga bisa lah ya. Lebih baik. Yang ini berarti lebih baik. Bisa dipahami ya? Jadi ini rekan mahasiswa jangan lupa ini ditulis di bawah ya nanti ya. Jadi indeks. H0 itu jadi indeks. Ya. Kalau tidak ada ABC, ya Anda tulis seperti ini saja. Ya, kalau hanya ada satu hipotesis ditulis H0, H1 saja. Kalau ada 2 macam hipotesis berarti nanti ditulis A dan B seperti ini. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi tidak ada agak gitu tidak ada ya. Jadi adanya kalau kurang dari berarti yang satunya lebih besar sama dengan. Kalau satunya lebih dari berarti yang satunya kurang dari sama dengan. Pasti seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Robi pertanyaannya. Berarti mengikuti variabel ya, Bu? Iya, mengikuti tujuan penelitian sebenarnya. Jadi mengikuti dari tujuan penelitian dan rumusan masalah Anda, ya. Nanti rumusan masalahnya misalkan Baik, adakah Bu, pengaruh? terima kasih. Adakah pengaruh apa? Berarti hipotesisnya yang merujuk dari situ. Oh, berarti bicara tidak ada dan ada pengaruh. Tidak ada atau ada pengaruh. Kalau bicara misalkan apakah pembelajaran di rumusan masalahnya ya? Apakah pembelajaran X, metode pembelajaran X lebih baik daripada metode ini? Berarti ya hipotesisnya metode pembelajaran X lebih baik dari itu nggih. Jadi seperti itu. Selalu merujuk pada rumusan masalah. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini rekan mahasiswa sebenarnya Bumi tidak detail seperti ini. Ini harusnya tugasnya di metodologi penelitian, di statistika pendidikan ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa di statistika inferensial itu dibagi menjadi 2, parametrik dan non parametrik. Cuma kita tidak usah bicara non parametrik. Yang kita bicarakan adalah parametrik saja. Yang kita gunakan di UBI itu parametrik ya. Di mana parametrik itu syaratnya apa? Datanya distribusinya harus normal. Ini tugasnya dosen statistik pendidikan ya. Nanti diajarkan semester depan. Datanya harus kuantitatif. Ingat kuantitatif itu datanya apa saja? Data kuantitatif itu rekan-rekan mahasiswa datanya interval dan rasio. Bumi pernah jelaskan dulu tipe data ya, ada kuantitatif, ada kualitatif. Skala data ada 4. No, ir, eling apa ora? Eling ya. Saya yakin ingat ya, ada nominal, ordinal, interval dan rasio. Dulu kalau salah Zoom, suka kerja Zoom menjelaskan ini. Kalau kuantitatif datanya interval dan rasio. Artinya apa? Berarti datanya ini bisa dikenai operasi matematis. Contohnya bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa dibagi, bisa dikali ya datanya. Umumnya datanya besar ya. Kemudian hasil pengujian lebih tajam dan lebih kuat. Lalu bisa digeneralisasi ke jumlah data yang lebih besar. Ya. Jadi itu kita pakai parametrik. Nah, oke. Kalau bentuk hipotesis rekan-rekan mahasiswa, bentuk tadi ada jenis hipotesis, tipe hipotesis ada 2 ya, ada H0, ada H1. Kalau bentuknya itu ada 2, komparatif, compare. Compare itu artinya membandingkan. Dan ada asosiatif, artinya asosiasi itu berarti hubungan kan ya. Berarti kita mencari hubungan atau korelasi. Atau kita mencari pengaruh, itu berarti masuk di asosiatif. Ya. Kalau komparatif itu sifatnya membandingkan 2 buah kelompok atau 3 buah kelompok, ya, itu misalnya adalah komparatif. Ya. Ini rekan-rekan mahasiswa biasanya kalau kayak bisa saya Bumi tadi bicara lebih baik berarti bicara membandingkan, berarti masuk komparatif. Ya. Kalau Bumi bicara asosiatif berarti Bumi bicara apakah pendapatan itu apakah penghasilan itu berpengaruh terhadap kesejahteraan.
Ya, berarti itu Bumi bicara hubungan antara penghasilan dengan kesejahteraan. Gitu kan, nggih? Ya, jadi apakah kalau Bumi bicara hipotesis Bumi adakah pengaruh motivasi belajar, jangan motivasi terus lah, adakah pengaruh keaktifan mahasiswa dalam organisasi mahasiswa terhadap prestasi belajarnya. Jadi mahasiswa yang aktif dalam Ormawa itu ingin tahu apakah berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Kalau bicara seperti itu rekan mahasiswa berarti Bumi ingin meneliti, ingin menganalisis hubungan antara variabel keaktifan Ormawa dengan variabel prestasi belajar. Itu nggih. Jadi kalau itu masuk di asosiatif, ya, mencari hubungan antar variabel. Kalau komparatif itu biasanya membandingkan. Nah, metode hasil belajar siswa yang saya beri metode jigsaw, apakah lebih baik daripada hasil belajar siswa yang saya beri metode misalkan kalau jigsaw gandengannya biasanya apa Mas Mbak? Satunya misalkan TSTS ataupun apalah ya seperti itu, ya dibandingkan sama-sama kooperatifnya. Apakah misalkan lagi ya di komparatif ini misalkan ya, apakah motivasi belajar siswa yang saya beri media pembelajaran berbasis IT dengan lebih baik daripada motivasi belajar siswa yang saya beri media pembelajaran manipulatif. Manipulatif itu media pembelajaran alat peraga yang benar-benar nyata, tidak pakai komputer ya, nyata alat peraganya misalkan kubus apa-apa misalkan seperti itu, atau gerakan pakai tokoh kartun ya, tokoh wayang misalkan seperti itu ya. Jadi ingin melihat, ingin membandingkan hasil belajar, membandingkan motivasi belajar antara dua atau lebih kelompok seperti itu, berarti itu masuk dalam komparatif. Contohnya, misalkan komparatif, perbandingan hasil belajar antara penerapan model pembelajaran X dan model Y. Perbedaan motivasi belajar. Kalau asosiatif, korelasi tadi hubungan ya, antara status sosial ekonomi orang tua dan prestasi belajar. Coba saya tanya, korelasinya ada enggak hubungan antara status ekonomi keluarga Anda dengan prestasi belajar Anda? Kalau Anda sudah mengalami mulai dari SD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kira-kira status sosial ekonomi itu ada hubungannya enggak dengan prestasi belajar Anda? Bumi ingin tahu pendapatnya rekan-rekan mahasiswa. Ada apa tidak hubungannya? Ada yang tidak ya. Mas Alvan aku jangan-jangan merem Mas Alvan ini. Mas Alvan, tes. Ya, Bu. Ada tidak Mas Alvan menurut Anda hubungan antara status sosial ekonomi orang tua Anda dengan prestasi belajar Anda? Ada hubungannya enggak kira-kira? Tidak paling, Bu. Tidak paling. Itulah karena masih persepsi kan ya. Kalau kita bicara hipotesis, masih persepsi subjektif ya. Jadi mungkin tidak Bu. Kalau berdasarkan pengalaman saya berpengaruh Bu itu Bu, ada hubungannya. Karena kalau status sosial ekonomi orang tua saya itu ibaratnya tinggi atau menengah ke atas, saya pasti akan di lesne dan sebagainya. Saya akan beli buku-buku pendukung yang banyak dan sebagainya ya. Saya bisa beli laptop dan sebagainya, itu akan mempengaruhi. Kalau menurut saya malah ada, Bu. Malah ada lah itu kan ya. Itu kalau kan masih menurut semuanya kan ya. Bisa jadi tidak ada. Wah, buktinya Bu, teman saya itu yang dia status ekonomi orang tuanya menengah ke bawah, tapi justru prestasinya luar biasa karena itu jadikan sebagai motivasi untuk belajar dengan giat, misalkan seperti itu. Macam-macam kan ya, itu masih persepsi. Sehingga untuk membuktikan hipotesis itu rekan-rekan mahasiswa perlu penelitian ya. Dan ketika Anda melakukan penelitian nanti akan ada kesimpulan hipotesis Anda itu benar atau salah. Gitu ya. Jadi ning kene oyo-oyo menurut saya tuh salah, Bu. Saya ini debat, jadinya debat ya. Jadi harus kalau Anda ingin membuktikan itu harus ada data. Lalu data itu apakah harus dianalisis? Saat dianalisis selalu akan ada kesimpulan. Kesimpulan nanti benar apa salah hipotesis Anda. Bisa dipahami ya, rekan-rekan mahasiswa ya? Oke, membedakan antara komparatif dan asosiatif bisa dipahami ya. Oke.
Iya, bisa, Bu. Oke, ini yang belum dengar suaranya saya Mbak Seli. Bisa dipahami Mbak Seli nggih? Iya, Bu. Sudah di Mbak Seli. Iya, Bu. Oh iya, suaranya lirih Mbak Seli ya. Oke, ini Bume tidak akan menjelaskan detail di sini. Boten lek tidur. Enak suaranya mek lirih. Suaranya lembut. Lembut suaranya. Ini klasifikasi metode statistika rekan mahasiswa. Bume tidak akan membahas detail di sini. Yang jelas saya yakin ketika saya minta tugas kemarin untuk mengidentifikasi dari artikel penelitian yang Anda peroleh kemarin, dia menggunakan metode statistik apa misalkan ya. Mungkin ada yang pakai korelasi, ada yang pakai regresi linier, regresi logistik, mungkin ada yang pakai uji T, uji Z, ANOVA. Dari sekian metode statistik ini, Anda saya yakin pernah mendengarkan ya, pernah melihat atau membaca ketika Anda ada membaca artikel penelitian yang Anda dapat dari jurnal kemarin. Ya, benar kan ya? Salah satu di sini pasti ada kan ya. Coba nanti setelah ini baru dicermati lagi artikelnya ya. Kemarin lupa, sekarang nanti setelah ini dicermati lagi. Setelah itu rekan-rekan mahasiswa kalau non parametrik ini, kita tidak pakai non parametrik, yang kita pakai parametrik ini. Ya. Parametrik ini. Non parametrik itu kita tidak sampai ke situ ya. Selanjutnya ini komparatif, nggak usah dibaca dulu, ini pokoknya sebagai acuan Anda saja nanti ketika membuat proposal penelitian rekan mahasiswa ya. Ketika membuat proposal penelitian nanti saya pilih metode statistik yang mana kalau hipotesis Anda itu termasuk komparatif membandingkan dua buah kelompok atau lebih, maka Anda nanti pilihlah ini rekan mahasiswa. Kalau yang saya bandingkan dua kelompok saja, maka metodenya antara uji T 2 sampel dependen, uji T 2 sampel independen. Kalau yang saya bandingkan lebih dari dua kelompok, maka misalkan lebih dari dua kelompoknya apa? Membandingkan A, B, dan C. Kelas A, kelas B, kelas C, misalkan itu. Kalau dua kelompok, misalkan membandingkan antara laki dan perempuan, hanya dua kelompok saja, maka pakai uji T. Kalau lebih dari dua kelompok, maka pakai metode ANOVA atau ANAVA. Alias ANOVA itu kepanjangannya Analysis of Variance atau bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesia analisis variansi. Ya. Jadi itu rekan mahasiswa ya, Anda pakai yang ini karena Anda pakai interval atau rasio, pakai yang ini ya. Kalau Anda metode hipotesis Anda termasuk asosiatif, Anda ingin melihat hubungan atau pengaruh antar variabel, maka Anda ingin dilihat dulu kalau variabel dependen atau variabel terikat. Ingat variabel terikat itu apa? Yaitu variabel Y, variabel bebasnya variabel X. Ya, variabel X-nya bentuknya interval atau rasio, variabel variabel terikatnya atau Y-nya interval atau rasio ya ini di antara korelasi atau regresi linier yang Anda gunakan nanti. Ya, jadi yang kotak paling kanan bawah dan yang atas tadi adalah yang komparatif, yang kolom paling kanan. Saya berikan ini nanti saya share di grup saja ya, daripada saya share ini tadi ada koreksi dari PPT Bume, nanti saya share di grup saja ya. Ini nanti akan saya berikan warna berbeda ya untuk referensi Anda dalam menyusun proposal penelitian. Oke ya. Bentuk hipotesis ada komparatif. Oh ini ininya ya. Ini penjelasannya rekan mahasiswa nanti dibaca sendiri. Nah, kalau referensi ya contohnya ini tadi ya, asosiatif komparatif asosiatif.